Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera di dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kita, dan kita mengalami pemenuhan daripada Roh itu sendiri, dan kita dibimbing untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari kita semakin akrab dengan Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Abraham Sugio, dalam Word of Wisdom. Kami rindu renungan yang hadir dari Senin sampai dengan Sabtu ini membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan, dan tentu kita mengawali hari dengan renungan yang datang daripada Tuhan. Olehnya, jika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus belum subscribe channel ini, silakan ada subscribe biar banyak orang boleh diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin berhasil. Semua kita rindu ada dalam puncak pencapaian. Kerinduan anak-anak Tuhan adalah hidup diberkati, berkelimpahan, dan tentu dekat dengan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting sesungguhnya, yaitu apa? Kita mengakhiri segala sesuatu dengan perkenanan Tuhan. Kita mengakhiri pencapaian kita, keberhasilan kita, pelayanan kita, kehidupan kita harusnya dengan perkenanan Tuhan. Kalau tidak, apapun yang saudara bangun akan menjadi sia-sia. Apapun yang saudara capai tidak ada gunanya. Apapun kehebatan kita menjadi kontraproduktif. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata banyak orang yang tidak sadar bahwa menyelesaikan dengan baik itu sebenarnya tujuan yang mulia. Mengakhiri pertandingan dengan takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak gampang dikerjakan. Nah, pagi ini dalam Word of Wisdom, saya akan sampaikan satu ayat bagaimana seseorang yang mengawali hidupnya dengan takut akan Tuhan hebatnya dapat bimbingan daripada mentor dan ayahnya. 42 tahun berkuasa dia takut akan Tuhan, tapi saya di puncak keberhasilannya, bahkan ketika mengakhiri hidupnya mengalami kegagalan yang luar biasa. Saya berdoa tidak ada di antara satu pun di antara kita mengalami hal yang demikian. Saya bacakan satu ayat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Uzia sakit kusta. Saudaraku, di tanah Israel sampai hari ini, sakit yang paling menjijikan, sakit yang tidak kosher, tidak boleh berjumpa dengan orang lain adalah sakit kusta. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Siapa yang sakit kusta? Seorang raja. Siapa yang sakit kusta? Orang yang terhormat, yang telah membangun kredibilitasnya, ketenarannya, kehebatannya puluhan tahun lamanya. Tetapi ingat, mengakhiri dengan kegagalan. Kalau saudara baca 2 ayat di atasnya, 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 dan 19, hanya karena sombong dan hanya karena tinggi hati, penghukuman Tuhan atas raja yang sudah 42 tahun berkuasa, yaitu dengan kusta, sampai kapan? Sampai matinya. Di mana pencapaian itu? Di mana keberhasilan itu? Semuanya sia-sia. Nah, pagi ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berlomba-lomba sampai garis akhir, dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, tetapi tetap berharap kepada Tuhan sampai akhirnya. Dia yang menciptakan kita, memanggil kita kembali, didapatkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita percaya belum terlambat untuk bertobat, belum terlambat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan yang kita sembah
adalah Allah yang Maha Pengampun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata bahwa sekalipun dosa kami merah seperti darah, akan Kau putihkan seperti bulu domba. Kami datang kepadamu, meresponi firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu pagi ini. Biarlah kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Jauhkan kami dari keangkuhan, kesombongan, iri hati, kekecewaan, dendam yang kami simpan. Tapi biarlah kami hidup seperti Engkau kehendaki kami hidup. Dan mengakhiri pertandingan hidup kami dengan takut akan Tuhan. Berkati semua yang ikut online daripada Word of Wisdom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kami semuanya. Sepanjang hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ada pergumulan, Anda rindu untuk share, Anda rindu untuk mendapatkan topangan doa, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita dan senang hati akan melayani Anda. Shalom.